Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Herman Songo TV pada malam hari ini akan menelusuri jalan menuju makam Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu waliullah yang ada di tanah Jawa. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah keturunan bangsawan, karena jika dilihat dari silsilahnya, Sunan Ampel ini adalah anak dari putri Raja Campa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa 1443 bersama dengan saudaranya, yaitu Ali Musada dan Raden Buriri. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan tanah yang berada di Ampel Delta, yaitu Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan kemudian berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel, karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Mbah Petro, salah satu ahli sejarah Wali Songo yang ada di tanah Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Sehat? Di segmen yang terakhir ini, Pak Yai Petro ya, di makam siapa Pak? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Jadi tolong Pak Yai jelaskan sejarah Sunan Ampel. Nah sekarang gini, kalau yang tadi itu saya katakan, kalau mbahnya Wali Songo itu, kalau Mbah Yai Syekh Maulana Malik Ibrahim itu mbahnya para wali. Nah kalau Sunan Ampel ini bapaknya para wali, di antara wali 9. Karena apa? Karena bisa saya katakan Mbah Ampel ini bapaknya para wali. Jadi dua orang anak Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri itu menantunya. Syekh Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bonang anak kandungnya. Dan Syekh Mayang Matu atau Syekh Saripudin Sunan Derajat itu anak Sunan Ampel. Jadi anaknya dua wali, satu menantu. Itu wali semua, ketambahan Mbah Yai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Gitu. Ya Mbah Petro, tolong bisa jelaskan kenapa wali itu hanya 9 Pak? Nah sekarang gini ya, semua syariah yang ada di tanah Jawa itu semuanya jumlahnya 9.
Nah sekarang kita menjalankan sholat 5 waktu ya. Contoh aja yang kelihatan. Iya. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Itu kalau dijumlahkan itu jumlahnya juga 9. 9 Lubang yang ada di tubuh kita juga 9. Itu nggak boleh, mungkin udah ada musyawarahnya dari dulu zaman kewalian, itu bukan kelas kita yang jelas gitu. Semua 9 gitu loh. Nah makanya di antara dulu pernah ada 10 wali. Iya. Ada 10. Satu Syekh Titi Jenar. Iya. Karena keangkaran mukanya Syekh Titi Jenar sehingga dia dibasmi sama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belum jadi wali dulu. Itu belum jadi wali. Kemudian angkara mukanya Syekh Titi Jenar dibasmi, dia meninggal baru diganti Syekh Malaya atau Sunan Kalijogo itu. Genaplah 9 lagi. Itu loh Mas. Iya. Ya mudah-mudahan saya berserta teman-teman berserta jamaah jauh-jauh dari Palembang ke sini ngalah barokahnya Mbah Wali Songo. Iya. Nanti setelah ini kita mau silaturahmi ke alim ulama yang ada di tanah Jawa bagian sisih kidul. Kalau berangkatnya sisih lor kemarin kita pulang ke Palembang lewat kidul, termasuk lewat Jogja, lewat Muntilan, Magelang, Bumen, Cilacap, ke Tasik. Nah, perjalanan masih separuh. Masih separuh lagi perjalanan saya, masih capek-capeknya. Alhamdulillah. Pak Yai Petruk, ini kan 9 wali dari Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Terus naik ke sini lagi. Dari Jawa Barat itu satu aja walinya. Walinya hanya satu. Ada Syekh Sarip Hidayatullah. Sunan Gunung Jati itu penyebar agama Islam di Jawa Barat. Jawa Tengah kebagian 3. Nah, gitu. Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Iya. Itu. Jawa Timur kebagian 5. Tuh. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri dan saya ulangi ya, maaf ya. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri dan Sunan Ampel. Sunan Ampel yang 5 walinya Jawa Timur. Dikasih wali 5 aja masih nakal-nakal orangnya. Iya. Iya, apalagi nggak dikasih wali gitu. Gitu. Itu pembagian para wali. Kalau di luar Jawa nggak ada wali. Di luar Jawa ini adanya ulama besar. Kalau di luar Jawa, ulama besar Bu, adanya kayak Banda Aceh, Syekh Abdul Rahman itu ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Andalas atau di Sumatera, di Sulawesi Sultan Hasanuddin. Nah itu penyebar agama Islam juga. Di Kalimantan ada Badarudin, ada Ibrahim, itu ulama besar semua. Yang ada wali ya cuma di Jawa. Itu Jawa, di Irak ya, di Turki. Pak Yai Petruk, tolong dijelaskan supaya kita di makam ini nggak salah niat gimana Pak? Makanya itu Mas, kendalian saya ibadah paling berat itu ziarah kubur. Selip dikit, kenapa? Jadi musyrik, jadi menduakan Tuhannya. Itu haram, nggak boleh, nggak boleh. Selip kita minta yang dikubur. Ya, padahal kita ini mendoakan yang dikubur. Nah, agar yang dikubur ini dijauhkan dari siksa kubur atau siksa malaikat. Ya, yang nolong kita yang ada di dunia ini mendoakan. Jauhkan dari siksa kubur dan siksa malaikat, siksa api neraka. Itu loh intinya. Jangan minta sama yang di kuburan, musyrik itu nggak boleh gitu loh. Nggak boleh, haram gitu. Gitu Mas. Iya, jadi 9 wali di tanah Jawa ini beliau masa hidupnya dulu saling ini Pak ya, saling koneksi Pak ya. Coro bahasa elitnya sekarang argumentasinya sangat kuat. Iya. Jadi memang zaman dulu Mas, ilmu kebatinan itu memang ada.
Iya, Pak. Ilmu kebatinan, ilmu dalam, tenaga dalam itu memang ada. Zaman dulu nggak ada HP, Mas, boro-boro HP, antar surat aja susah. Iya. Dari Jawa Barat, Jawa Timur cuma naik kuda, jalan kaki. Itu saking semangatnya mau menyebarkan agama di tanah Jawa, itu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang Nusantara ini penuh dengan orang Islam. Itu perjuangannya siapa? Perjuangannya para wali. Itu perjuangan, alhamdulillah kita sama Allah Subhanahu wa taala ini diberi 9 wali. Kalau dulu nggak ada wali, jadi apa kita semua ini? Iya, kita tahu Nabi Muhammad itu dari wali dulunya. Kita tahu apa itu Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah dari para wali. Gitu loh. Maka di antara wali 9 itu yang asli Jawa cuma 2, Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Lainnya dari ini, Mbah Ampel ini dari Jepang, Mbah Maulana Malik Ibrahim dari Turki, gitu. Sunan Gunung Jati dari Arab. Itu alhamdulillah beliau ini menyebarkan Islam berikut syariatnya sehingga membawa barokah sampai sekarang. Gitu loh, Mas. Oke, Mbah Petro, terima kasih. Sedikit pencerahan dari Pak Yai Petro tentang permasalahan musyrik dan tidaknya ziarah ke para wali, Pak itu. Nah, sekarang gini, jawaban itu sebetulnya mudah ya nggak mudah. Tergantung di keimanan kita loh sebetulnya. Iya. Sudah sering saya katakan sama teman-teman, sudah sering saya katakan sama mereka, saudara-saudara saya. Kita hidup di dunia ini sama Allah Subhanahu wa taala dibekali 3 perkara. Dibekali 3 perkara. Apa 3 perkara yang dibekali oleh Allah? Yaitu ibaratnya sandang, pangan, kelawan, papan. Iya toh? Lainnya nafsu. Udah beli sepeda, kepengen beli motor, udah atapnya istilahnya genteng, masih minta yang lebih tinggi lagi, itu nafsu. Kemudian dibawain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sandang, papan, kelawan, pangan, dan tatkala kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu disuruh membawa 3 perkara juga. Ya toh? Apa 3 perkara itu, Mbak Petro? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Lah, betul kan? Lah, anak yang soleh ini anak yang bagaimana? Anak yang soleh ini anak yang mendoakan kedua orang tuanya tatkalanya di dunia nyampe di akhirat. Ya, pesan terakhir, Pak. Ini waktunya kan udah habis untuk ziarah wali Sunan Ampel ini. Singkat aja, Pak. Ya, Pak, singkat aja, Pak. Jadi pesan untuk saudara-saudara yang di luar gimana, Pak? Kalau menurut saya teruskan. Ya. Ziarah kubur bukan ke wali songo aja, ziarah ke alim ulama, ke orang tua. Itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Makasih Pak Yai Petro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.